Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materi untuk pertemuan berikutnya. Kita udah masuk ke perintah dasar, di mana perintah dasar yang akan kita bahas ada 8. Add user, ini nanti kita untuk menambah user. Make dir atau membuat direktori. Change direktori. Nano, membuat file. Rm, remove directory, remove secara rekursif dan move. Oke, kita nanti di sini kita tambahkan untuk cat 7, 8, ada 9, termasuk nanti di sini juga ada ls ya, satu list. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita login root ya, untuk menjalankan add user ini ya. Root udah 3. Nah, kita jalankan untuk menambah user. Add user. Misalkan di sini sebelum add user, misalkan Firman. New passwordnya silahkan ditambahkan. Misalkan saya samakan aja biar nggak lupa, 123. Di type 123. Full name Aldi Firmansyah. Enter ini boleh di skip ya. Is the information correct? Yes. Nah, sudah ditambahkan. Untuk melihat kita gunakan fungsi cat, ini bisa. Apakah sudah ditambahkan dengan menggunakan perintah cat? Kita clear dulu ya untuk membersihkan layar. Cat etc passwd. Nah, ini nama filenya. Kalau misalkan dia di antara ini di antara slash ini, berarti etc ini sebagai direktori. Tapi kalau misalkan dia tidak di antara slash, dia berarti sebagai pass file. Nah, di sini sudah terbuat yang namanya Firman, itu ada Aldif, ada Firman. Oke ya, kita lanjutkan. Kita bisa logout dari user. Logout kita coba user yang baru saja kita buat. Nah, udah. Nah, di sini kalau misalkan kita list untuk menampilkan isi daripada home-nya si Firman, dia belum ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan kita buat direktori mkdir, direktori itu kalau di Linux ya, kalau di Windows itu ya folder. Linux tolong buatin direktori yang bernama apa ya, praktikum misalkan. Bikin direktori gini, kalau misalkan ingin bikin direktori lebih dari 1, boleh mkdir 1, 2, 3. Berarti nanti ada direktori 1, ada direktori 2, ada direktori 3. Jadi kalau kita ls tampilkan Linux tolong tampilkan listnya. Nah, dia sudah ada 3 direktori. Kita lanjut menuju ke, misalkan di sini akan saya buat direktori di dalam direktori 1. Maka kalian bisa gunakan mkdir 1 garis miring apa? 1 gini. Maaf. 1 garis miring, misalkan saya pengen direktori 2, boleh gini. Jadi kalau misalkan saya change direktori dulu, ls, dia ada direktori 2. Nah, kita juga bisa bikin direktori di dalam sini. Di dalam direktori 2, di dalam direktori 1 ada direktori 2, 3 dan 4 misalkan kayak gini. Jadi kalau di ls sudah ada direktori 2, 3 dan 4. Kalau misalkan saya ingin change direktori lagi di direktori 2, di dalam direktori 1, maka di sini kita bisa, misalkan saya pengen bikin lagi direktori 3, 4 dan 5. Jadi kalau di ls dia sudah ada direktori
3, 4, dan 5. Saya change directory lagi, mengganti directory. Saya akan ganti directory ketiga. Jadi kalau saya ls, jadi kalau di ls ini masih belum, tapi ini sudah masuk ke directory 1. Di dalam directory 1 ada 2, 3, dan 4. Di dalam saya masuk ke directory 2. Dalam directory 2 ada directory 3, 4, dan 5. Semoga nggak bingung ya. Kita lanjutkan. Nah, misalkan kalau sudah cd ya change directory, di sini berikutnya kita akan menulis nano di sini. Kita misalkan di sini kalau misal kita mau bikin file yang berada di dalam directory 3, kita tinggal gini aja. Nano, nama filenya apa? Tes, misalkan gini. Enter. Kita tulis halo. Ini praktikum nano pertamaku. Misalkan gini. Untuk menyimpan, kalian bisa tekan Ctrl X, save modified buffer, di bawah itu tekan Y dan enter. Nah, ini kalau misalkan kita ls, dia sudah ada file yang bernama tes. Bagaimana kalau misalkan kita ingin bikin file tetapi yang berada di directory sebelumnya? Maka kita bisa bikin file dengan menggunakan tanda titik 2 kali. Baru nama filenya apa? Namanya praktikum. Gini aja. Halo, ini praktikum nano keduaku. Misalkan seperti itu. Ctrl X, Y, enter. Nah, ini kalau di ls nggak ada, hanya ada tes. Karena kita create filenya, create nanonya ada di directory sebelumnya. Jadi kalau misalkan pengen lihat ls, itu. Atau sekalian kalau misalkan ingin ganti directory ke directory 2, maka kita bisa gunakan ini. Nah, sekarang saya kembalikan ke directory 3. Bagaimana kalau misalkan saya ingin ke directory 1? Kalian bisa gunakan titiknya 2 kali. Ini, dia langsung ke directory 1. Bagaimana kalau misalkan saya ingin langsung ke directory awal? Maka tinggal directory awal itu home directory ya. Tinggal ketik cd gitu aja, langsung dia kembali ke home directory. Nah, sekarang untuk chat ini sebenarnya untuk menampilkan isi dari file. Misalkan kita kembali ke directory 1 dan 2. Nah, di sini kan ketika di ls ada praktikum, kalian bisa gunakan chat praktikum. Nah, nanti isi daripada praktikum itu bisa terlihat tanpa kita membuka dengan nano. Kita clear dulu ya. Kita lanjutkan ke rm atau remove. Remove ini kalau hanya menggunakan rm tanpa ada embel-embel, maka dia akan menghapus file aja. Ya. Jadi kalau misalkan ini di sini ada ls ya, ada praktikum 3. rm3 remove 3 dia nggak mau karena dia sebuah directory. Maka rm ini lebih tesnya dia ketika untuk menghapus file gitu. rmdir itu untuk menghapus directory yang kosong. Sebetulnya yang kosong ini adalah 5 ya. Jadi kalau di ls praktikum dan directory 5 ini hilang. Tapi kalau rmdir kalian gunakan untuk menghapus directory yang ada isinya kan 3. Ini misal dia nggak mau karena directory mati, maka lebih pantasnya kita menggunakan rm-r ya, rm-r directory 3 nama direktorinya apa, baru kita ls dia tinggal directory 4 aja. Oke ya. Dan yang terakhir adalah move. Karena ls sudah dibahas. Untuk move, kalian move itu bisa mengcut atau merename fungsinya.
Jadi misalkan direktori 4 akan saya ganti menjadi direktori 5. Ini bisa. Tuh, kalau di ls dia udah ganti 5. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.